Halo, halo Bu Nadia. Halo Bu Sabrina. Oke, sambil kita menunggu para calon mahasiswa bergabung dengan kita di sini, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu Nadia. Oke, sebentar. Ya, wait. Mohon maaf, ini internet saya agak-agak. Oke, halo semuanya. Saya Nadia, salah satu pengajar di program studi KRIA. Dan hari ini kita akan sharing mengenai program studi KRIA. Kira-kira ada apa aja sih di dalam program studi KRIA? Lalu gimana prospeknya dan alumni-alumninya? Jadi silakan nanti yang mau dan berminat untuk masuk program studi KRIA bisa langsung stay tune ya di sini, dan untuk pertanyaan mungkin nanti akan dibantu juga oleh Ibu Sabrina. Silakan ajukan melalui kolom chat. Alright, kayaknya kita mulai aja mungkin ya. Langsung mulai saja. Mhm. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya share dulu. Mungkin semuanya sudah bisa melihat ya. Ini. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih segala macam tentang program studi KRIA, baik yang memang kampusnya di Ganesha dan kampusnya yang di Cirebon ya. Mungkin nanti kalau untuk Cirebon akan mendapatkan penjelasan lebih lengkap besok ya, di jam 11 kalau nggak salah ya, jam 11 siang. Nah, sekarang mari kita mulai. Sebentar ya. Oke, nah KRIA ini merupakan salah satu, sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan teknis sebentar. Oke, KRIA merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat juga pemaparan lainnya di jadwal masing-masing. Nah, lalu ini merupakan sejarah ya dari awal berdirinya program studi KRIA, dimulai dari tahun 72, dimulai dari desain tekstil. Waktu itu desain tekstil berada di bawah studio desain industri ya. Lalu tahun 75 studio desain tekstil berdiri sendiri dan langsung berada di bawah Departemen Seni Rupa. Lalu tahun 99 mulai berubah nama menjadi program studi KRIA Seni. Dan program studi KRIA sendiri itu namanya mulai ada dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dan tahun 2016 kemarin kami mulai membuka program multikampus yaitu FSRD atau KRIA ITB yang berada di Cirebon.
Lalu jalur minatnya sendiri ada 2 ya, ada tekstil dan keramik. Nah, sebenarnya Kria itu mempelajari apa aja sih? Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa Kria itu akan mempelajari lebih ke pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas berkarya rupa tentu saja ya, karena memang berada di bawah FSRD. Nah, yang uniknya adalah di Kria itu kita akan mempelajari mengenai medium berkarya, lalu juga kepekaan estetik pastinya, dan juga produk-produk Kria ini nantinya akan lebih diarahkan ke kebutuhan keseharian dan juga berfokus pada penggunaan keterampilan tangan ya. Nah, selanjutnya jadi sebenarnya karya Kria yang dirancang ini akan bersifat eksklusif dan punya nilai tambah dari berbagai sisi karena memang proses pembuatannya tadi yang menggunakan tangan. Nah, kajian-kajian di dalam Kria. Jadi, di dalam program studi ini, kalian akan belajar mengenai, ya lihat ya, bulletsnya banyak banget kan. Jadi, di Kria itu, fokusnya itu akan lebih ke teknologi Kria atau pemanfaatan materialnya, cara produksinya, dan diversifikasi mulai dari pendekatan mediumnya, pendekatan material, teknik, dan lain-lain. Lalu ada juga proses kreasi Kria yang berkaitan dengan ragam hias dan gaya ya. Gaya ini tidak serta-merta hanya ke fashion ya, tapi gaya secara general. Lalu ada sosioantropologi Kria, lalu nilai-nilai keinderaan, dan juga sistem pembelajaran dan metode kerja Kria nanti akan akan dipelajari juga ya di program studi ini. Lalu mengenai budayanya juga, daya dukung alam dan pelestariannya nanti kami akan menawarkan mata kuliah yang memang lebih ke arah pengelolaan serat alam, pewarnaan alam, dan lain-lain. Lalu ada peningkatan kualitas. Nah, di peningkatan kualitas ini sebenarnya mahasiswa itu nanti kalau di program studi Kria, bukan di program studi Kria aja sih, semua program studi pasti tidak hanya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas saja, tapi mahasiswa juga nanti bisa bergabung dengan penelitian dosen dan lain-lain ya. Jadi banyak proyek-proyek pendukung juga selain dari sisi akademik di kelas. Lalu tentang ekonomi Kria, kita juga nanti akan mempelajari ya gimana sih caranya sistem produksi di Kria tuh kayak gimana, lalu gimana cara jualnya, gimana cara memanagenya. Nah, itu akan diberikan ya materinya nanti. Lalu selanjutnya, jadi intinya adalah produk Kria itu sebenarnya menganut ke budaya tradisional, tapi punya konsep yang baru. Nah, peluang karirnya apa aja nih? Nah, yang pertama ya, menjadi profesional ya di bidang Kria atau fashion. Bisa jadi desainer atau fashion designer, fabric designer, textile designer, dan desainer lainnya memang masih berhubungan dengan ranah Kria. Lalu bisa juga jadi artisan, jadi seniman, jadi stylist, jadi influencer juga banyak ya. Nanti saya kasih deh beberapa contoh-contoh alumni dan mahasiswa yang memang menjadi influencer dan yang aktif di sosial media. Lalu selanjutnya bisa juga menjadi tenaga ahli di pemerintahan ya, khususnya untuk pengembangan Kria Nusantara. Lalu bisa juga menjadi pelatih keterampilan dan pengembangan pengetahuan. Mungkin kalian pernah tahu Bekraf ya, banyak alumni dari program studi Kria yang berkecimpung di Bekraf dan menjadi pelatih-pelatih untuk beberapa UKM di seluruh Indonesia ya. Nah, lalu juga bisa menjadi akademisi atau pengajar ya, seperti saya. Saya juga alumni dari program studi Kria. Bisa menjadi pengajar baik secara formal maupun non formal ya di bidang Kria, seni rupa, dan juga desain. Lalu bisa menjadi peneliti juga, dan yang terakhir bisa menjadi wirausahawan. Nah, akreditasi program studi Kria sendiri, alhamdulillah ya selama beberapa puluh tahun terakhir ini kami selalu mendapatkan akreditasi A, dan yang terbaru ini adalah bulan Agustus tahun kemarin ya, baru diperbaharui akreditasinya dan mendapatkan A juga. Lalu, nah ini, tadi saya sempat menyinggung sebentar ya tentang kampus ya, ada kampus Ganesha dan kampus Cirebon. Nah ini bisa kita lihat mungkin kalau kampus Ganesha banyak yang sudah tahu ya. Nah selanjutnya ini adalah kampus yang Cirebon. Kampus Cirebon ini nanti letaknya ada di Kecamatan Arjawinangun di Kabupaten Cirebon. Namun memang saat ini proses pembelajaran masih dilakukan di kampus ITB Jatinangor. Sebentar lagi kami akan migrasi ke Arjawinangun.
Lalu, nah kalau di program studi Kria sendiri, nanti kalian akan bertemu dengan dosen, ini ada sekitar 30 orang ya dosennya, lalu mahasiswa Ganesha dan Cirebon, data per 2019 kami ada 193 orang ya. Lalu ada asisten akademik juga dan asisten-asisten yang lainnya ya, asisten non-akademik, asisten penelitian, lalu ada staf juga yang akan selalu bersedia membantu untuk masalah administrasi. Nah, ini langsung masuk ke jalur minat ya. Untuk yang tekstil sendiri, ini merupakan beberapa fokus yang akan diberikan selama perkuliahan di Kria Tekstil. Contohnya akan mengolah serat, benang, dan kain, membuat konsep, membuat motif, membuat teknik-teknik reka rakit seperti rajut, tenun, felting, crochet, lalu reka latar seperti sablon, bordir, sulam, lalu nanti juga akan belajar cara pengolahan material alam dan pewarna alami, dan bagaimana perkuliahan ini akan mendukung untuk membuat produk tekstil, bisa untuk fashion, interior, aksesoris, dan sebagainya. Lalu untuk Kria Keramik akan mempelajari mengenai jenis-jenis tanah liat, proses pengglasiran, teknik pembentukannya seperti apa, proses pembakaran, lalu dekorasinya, lalu menggabungkan material-material lain dengan keramik seperti kaca, logam, bahkan ada juga pewarnaan dengan menggunakan bakteri. Ini merupakan kurikulum Kria Tekstil, mungkin ini nanti bisa dilihat di website ITB ataupun di website FSRD ya. Ini bisa di-download. Lalu selanjutnya, nah ini fasilitas-fasilitas yang akan kalian temukan di program studi Kria. Ini merupakan laboratorium Kria Tekstil ya. Kami memiliki mesin bordir, lalu juga ini ada mesin printing ya, mesin printing sebenarnya ini untuk skala besar ya. Jadi untuk printing motif di kain, kita bisa menggunakan mesin ini. Lalu ada juga mesin untuk 3D ya, menciptakan 3D ya. 3D ya Bu Sabrina ya. Kalau saya salah tolong di ini. Lalu selanjutnya, ini dari laboratorium Kria Tekstil, kami punya mesin bordir, mesin jahit, ada studionya khusus ya, labnya khusus. Nih di sini juga disediakan oleh manekin-manekin. Ini semuanya bisa digunakan oleh mahasiswa. Lalu ini masih laboratorium Kria Tekstil, ini laboratorium tenun. Ini untuk batik, lalu untuk pencelupan juga. Nah, kalau yang tadi tekstil, sekarang kita masuk ke keramik. Ini juga tadi bisa di-download ya di website FSRD ataupun di website ITB. Lalu ini fasilitas dan laboratorium Kria Keramik ya. Kita punya tungku sendiri. Lalu ini untuk membuat, ini mesin putar ya untuk membuat keramik. Jadi nanti tenang saja ya, di laboratorium kami cukup lengkap ya alat-alatnya. Ini bisa dilihat ya, beberapa mesin-mesin pendukung dalam proses pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk atmosfer akademik, ini merupakan ruang kelas kami ya. Jadi kalian tahu siapa Bapak ini? Kalau yang di Bandung mungkin tahu jalan layang yang ada di Antapani yang berwarna-warni dan dekoratif sekali. Nah, beliau adalah pembuatnya ya, Kapten John Martono. Beliau adalah salah satu dosen tetap di program studi Kria. Lalu ini mata kuliahnya ya, ada mata kuliah Kria 2, lalu ini juga mata kuliah batik, ini mata kuliah celup rintang, mata kuliah tenun, ini yang mempelajari serat alam ya, pengetahuan bahan tekstil, dan keramik juga ada. Lalu ini proses pembuatan keramik, proses pembakaran. Ini ya bisa dilihat ya, ini sedang membakar, ini sedang membuat produk keramiknya. Nah, selain itu ya, selain belajar dengan dosen yang ada di program studi Kria, kami juga selalu rutin menyelenggarakan perkuliahan dengan mengundang dosen-dosen tamu baik skala nasional ataupun internasional. Ini bisa dilihat ya, ini yang skala nasional, ini internasional. Ini juga kami mengundang dosen dari Jepang ya, untuk mempelajari keramik.
Lalu ini ada kunjungan industri atau kuliah lapangan. Kita biasanya tergantung minatnya kemana. Misalnya kalau yang keramik biasanya kita mengunjungi sentra kerajinan. Kalau yang tekstil bisa ke industri tekstilnya. Misalnya ini contohnya C59. Lalu juga ada PT APR ya yang membuat rayon di Jakarta waktu itu. Nah, selain itu, kita juga ada pameran rutin tiap tahunnya. Ada Eco Week, ada Binar, jadi mahasiswa memang diharapkan aktif bukan hanya menampilkan karyanya saja, tapi juga membuat si pameran ini. Ya, jadi bergabung dalam kepanitiaan dan lain-lain. Ini merupakan profil pengajar dan asistennya, ada semua di sini. Lalu ini portofolio tugas akhir dari mahasiswa ya, ini yang dari Kriya Keramik. Lalu ini dari Kriya Tekstil, ini dari limbah kulit jeruk ya, dibuat kembali menjadi vegan leather ya untuk produk fashion ya. Lalu ini kursi dibuat dari limbah plastik. Lalu ini untuk kayak foto corner atau booth corner di Kebun Binatang Bandung. Dan ini mengelola batik ya dari motif bunga teratai kalau nggak salah yang ada di Malang. Nah ini mengelola kulit saeh ya, pohon saeh. Lalu ini eksplorasi terhadap kulit. Ini tugas akhir ya, masih tugas akhir. Lalu ini mungkin kalian tahu Card Jewelry. Nah ini nama pemiliknya itu Tania Cardin ya. Jadi memang TA-nya pun keramik untuk dijadikan aksesoris ya atau perhiasan. Lalu ini juga ada electronic textile ya. Jadi menggunakan LED dan fosfor. Menggunakan LED dan fosfor untuk supaya untuk memperkaya ini surface textile ya. Lalu ini juga dari pohon albasia ya digunakan. Lalu ini pengelolaan serat rami dan pewarnanya adalah dari teh ya. Teh yang biasa kita minum ya. Lalu ini prestasi-prestasi mahasiswanya ada lomba batik, lalu juga ini lomba sebentar. Nah, ini mahasiswa yang tadinya kerja praktek di Nusa ya, mungkin kalian tahu brand Nusa, dia dikasih kesempatan untuk bikin satu koleksi dan di fashion show kan di World ICA Textile Symposium. Lalu selain itu kalau Renita Nima ini dia berhasil menjadi juara bisnis ya, bisnis edupreneur. Jadi ada lomba bisnis ya. Jadi nggak cuma sesuai dengan jalur minat aja, tapi kalian juga bisa nanti berprestasi di jalur bisnis dan lainnya. Ini Muslim Fashion Project ya, yang diadakan dari Kementerian Perindustrian. Beberapa mahasiswa juga menjadi pemenangnya. Lalu ini yang saya ceritakan tadi, keterlibatan mahasiswa, jadi bisa juga nih terlibat dalam penelitian dosen ya, nggak cuma kalian kuliah aja, untuk memperkaya pengalaman juga. Ini di penelitian, pengabdian masyarakat, jadi biasanya kita mengunjungi beberapa UKM atau perajin dan membantu menyelesaikan atau menyediakan solusi untuk permasalahan mereka. Lalu ini kerjasama terakhir ini kita kerjasama dengan Korea ya, membuat program namanya YCV, jadi Special Workshop for Fashion Business. Nah, jadi ini juga melibatkan baik mahasiswa maupun dari luar mahasiswa ya, umum juga ada workshopnya, terus hasil dari workshopnya itu di fashion show-kan dan dilombakan ya dalam ajang-ajang fashion. Ini kerjasama kami dan masih ada lainnya yang banyak ya. Seperti ini dengan Tsinghua University, terus dengan Busan, Musashino, dan lain sebagainya. Dan ini memungkinkan juga nanti untuk student exchange, internship, dan lain-lain. Nah, ini kalau terikat ini salah satu himpunan ya, himpunan di program studi Kriya. Jadi kalian kalau mau berorganisasi di dalam program studinya pun bisa ya, bisa bergabung dengan terikat. Nanti mereka juga pasti punya program-program menarik untuk semuanya. Nah, yang ini KMSR yang skalanya ada fakultas ya, mungkin udah yang tahu juga. Nah, ini adalah alumni-alumni kami, ini membuat bisnis Sare Studio. Lalu, mungkin kalian bisa cari ini ya, Instagramnya. Lalu ini juga ada Amanda Hartanto yang punya Amanda Hartanto Batik. Lalu kain, ya, brand kain. Lalu ini Aromanis, kalian tahu, yang jualan kue-kue lucu ya. Nah, ini juga alumni dari kami.
Lalu ini yang punya Kara Jewelry ya, ownernya. Lalu ada Nindya Kusmaya yang memang dia independent researcher ya, jadi fokusnya terhadap pewarnaan menggunakan bakteri. Terus ada Alvinska Legam Jewelry ya, jadi menggunakan batu bara ya, ini aksesorisnya. Nah, ini mungkin juga ada yang tahu nih, Tatiana Akman yang main di film Tiga Darah. Lalu AADC juga ya. Ini dia, kalau dia fokusnya ini lebih ke fashion ya, jadi sering banget deh menang-menang lomba fashion ya, dan cukup terkenal di dunia fashion. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi ada yang pernah tadi dengar di prodi sebelumnya seni rupa ada menyebut Pidi Baik. Pidi Baik juga merupakan salah satu alumni dari Studio Desain Tekstil ya, angkatan 91. Lalu juga ada Aming ya. Aming juga itu alumni dari Kria juga, angkatan 2000, dan beberapa alumni-alumni lainnya. Mungkin sekian dulu share dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung di kolom chat aja ya. Nanti kita langsung coba jawab di sini. Nanti saya akan dibantu juga ya dengan Ibu Sabrina dan Pak Adi yang sudah hadir di sini. Oh, betul juga, belum diperkenalkan. Di sini ada Bapak Akbar Adi Satrio yang juga bergabung bersama kita, yang nanti mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait jalur minat keramik ya, karena kalau Bu Nadia Arfan ini dari jalur minat tekstil. Betul. Baik, oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung boleh mengacukan tangan, boleh dituliskan di kolom chat. Boleh buka mic, silahkan pertanyaannya kalau mau diajukan, mungkin terkait dengan hasil presentasi tadi, mungkin juga terkait dengan mata kuliah. Mata kuliahnya tadi sudah ditunjukkan ya, mata kuliahnya ada apa aja, sebenarnya kayak gimana sih, mungkin studio itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan studio gitu ya. Dan sebagainya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Ayo, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan dari para peserta, saya balik nanya nih. Pesertanya itu dari mana aja sih sebenarnya yang gabung bersama kita di sini? Ini SMA-nya SMA mana aja nih? Oh, dari Solo. Solo. Tadi yang nanya dari SMK, tadi bolak-balik nanya, oh Tasik, Bandung. Oke, yang tadi nanya dari SMK, SMK mana sebenarnya? Oh, jauh juga nih, ada yang dari Lombok. Oh, Jakarta. Oke. Alright. Kalau kuliah daring, ada pertanyaan nih. Kalau kuliah daring nanti memakai fasilitasnya gimana dong, Kak? Kan soalnya kuliahnya daring. Kalau misalnya alat-alatnya terlalu canggih di kampus, nanti di rumah bagaimana kalau kita mau membuat tugas-tugasnya tanpa menggunakan fasilitas yang di kampus? Oke, Bu Nat dan Pak Adi, bagaimana jawabannya ini? Mungkin Pak Adi dulu kali ya yang coba jawab. Ya, kalau dari Kria, di tingkat 1 sebenarnya belum memerlukan peralatan-peralatan yang cukup advance ya, karena kalian akan memasuki tahap persiapan bersama. Jadi kalian mostly akan menggunakan alat-alat yang lebih ke manual. Mungkin kalaupun memerlukan alatnya agak canggih ya sebatas laptop atau smartphone aja itu udah lebih dari cukup, dan itu juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sering. Memang nanti kalau sudah tingkat 2 baru mulai akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih canggih. Tapi tingkat 2 pun sebenarnya juga belum terlalu banyak menggunakan alat. Lebih banyak itu nanti di tingkat 3 karena penjurusan untuk peminatan spesifik antara tekstil atau keramik itu nanti saat di tingkat 3. Nah, itu baru memerlukan alat-alat yang tadi sempat kalian lihat foto-fotonya. Itu jadi jangan khawatir, ya kita harap kalau di tahun ini mungkin sudah ada vaksin, nanti sudah bisa membaik kondisinya, insya Allah waktu kalian sudah waktunya kuliah, nanti bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Begitu, Bu Sabrina. Kalau begitu sekarang ini mahasiswa yang sedang jalan kuliahnya gimana? Kalau misalnya mereka tidak bisa mengakses alat-alat yang ada di kampus. Nah, kalau itu sementara memang berkuliahnya daring.
beberapa mata kuliah memang harus disesuaikan. Jadi kayak misalnya kalau di keramik kemarin ada subsidi bahan yang memang kita kirim ke mahasiswa dan materinya kita sesuaikan bagaimana supaya tekniknya nggak perlu menggunakan alat-alat yang canggih tadi. Tapi memang ada batasan, kalau tungku kan kita nggak bisa pinjemin ya, kita nggak bisa kirimin. Mau nggak mau beberapa tugas tidak perlu sampai ke tahap pembakaran. Tapi karena kita punya jaringan alumni yang cukup luas juga, kalau di keramik kita dibantu sama alumni-alumni yang ada di luar. Jadi mereka kadang nebeng dengan fasilitas studio yang dimiliki oleh alumni yang ada di luar, karena nggak boleh masuk kampus kan. Jadi alumni-alumni ini dari Prodi kita kontakin untuk membantu mahasiswa, mereka bisa pakai tungkunya, bisa ikut nebeng studionya, nebeng ikut pembakaran kalau di keramik. Nah, kalau di tekstil mungkin Bu Sabrina atau Bu Nadia gimana? Coba Bu Nat, bagaimana Bu Nat? Oke, kalau untuk tekstil sebenarnya karena kita adanya di Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, pasti kita akan lebih berpikir kreatif ya. Jadi memang ada beberapa penyesuaian dari segi teknik dan lain-lain. Kita sesuaikan juga seperti misalnya ada yang perlu apa ya? Oh ya, mungkin untuk printing ya kayak sablon dan lain-lain. Sebenarnya untuk mahasiswa bisa dengan lebih fokus kepada konsepnya. Jadi nanti untuk teknisnya itu bisa bekerja sama dengan industri ataupun perajin-perajin sablon misalnya ya. Kalau di Bandung itu ada beberapa area yang bisa diajak kerjasama ya. Atau misalnya kalian sudah bawa, oh ini nih saya punya konsep kayak gini, motifnya kayak gini. Nanti untuk masalah teknis bisa dibantu oleh industri dari luar. Kurang lebih sebenarnya sama ya seperti yang di keramik juga gitu. Mungkin Bu Sabrina bisa menambahkan juga. Betul. Jadi rata-rata sebenarnya tidak ada hambatan walaupun fasilitas yang bisa diakses oleh mahasiswa jadi terbatas karena tidak bisa ke kampus. Tapi memang pada dasarnya yang namanya Fakultas Seni Rupa dan Desain memang akarnya ada di kreativitas ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus kreatif menjalani masa-masa pandemi ini. Gimana caranya biar kuliah tetap jalan, tugas tetap masuk walaupun fasilitasnya terbatas. Dan karena akarnya kriya itu sendiri ada di keterampilan tangan, jadi selama kemampuan badan kalian masih bisa digerakkan, sebenarnya kalian masih bisa menghasilkan karya, walaupun fasilitasnya terbatas karena akibat pandemi ini. Seperti itu kurang lebih. Apakah ada pertanyaan lain yang mungkin baru terbayang ketika melihat presentasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nadia? Oke, tunggu sebentar, mari kita saring. Kalau ingin masuk FSRD Kria Cirebon lewat jalur SNMPTN, pilihnya ke FSRD ITB aja atau bagaimana? Atau ada pilihan FSRD ITB Cirebon? Pak Adi mungkin lebih paham. Oke, kalau untuk Cirebon, saya kurang tahu tampilan di menunya seperti apa ya sekarang, tapi dulu itu memang ada pilihannya, tapi saran saya sih lebih detail bisa ditanyakan ke bagian PMB ya, kalau nggak salah Bu Sabrina, ada bagian khusus yang memang menjelaskan tentang teknis untuk pendaftaran, tapi dari info yang saya tahu memang akan dipilih, ada pilihannya antara Cirebon atau Ganesha. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai salah pilih kampus. Yes, kalau nggak salah tuh cuma dibedakan dengan angka belakangnya ya, huruf belakangnya ya, FSRD C atau FSRD gitu ya. Jadi mungkin harus ditanyakan kepada bagian PMB kalau khusus yang FSRD yang Cirebon ini simbolnya apa, tandanya apa, itu mungkin bisa ditanyakan kepada bagian PMB-nya ya. Tapi memang seharusnya ada opsi, setahu kita ya, ada opsi yang khusus yang Cirebon untuk FSRD. Dan mungkin saya mau menambahkan untuk yang FSRDC saat ini program studinya Kria ya, baru ada Kria. Jadi kalau memang nantinya ada yang memilih FSRD Cirebon itu otomatis akan masuk ke program studi Kria. Detailnya bisa di presentasi besok jam 11. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Halo Kak, mau tanya cara masuk Kria tekstil atau keramiknya itu gimana ya? Apakah adalah seleksi lagi atau bagaimana? Nah, gimana nih? Jadi di dalam Kria memang ada 2 jalur minat, ada yang keramik, ada yang tekstil tadi bagaimana ditunjukkan di presentasinya. Tapi gimana caranya kita memilih?
mau masuk tekstil atau mau masuk keramik? Prosesnya seperti apa? Oke, mungkin gini. Jadi untuk tingkat pertama itu kan TPB ya. Jadi kalian semua akan masuk prodi itu di tingkat 2 nantinya, prodi Kria dan prodi lainnya. Nah, lalu untuk masuk ke Kria Tekstil dan keramiknya itu akan dipilih saat kalian akan memasuki tingkat 3 atau semester 5. Nah, di situ kalian bisa mulai memilih ya, tergantung dari minat atau pengetahuan yang sudah kalian dapat di tingkat 2 nantinya. Jadi di tingkat 2 itu kalian akan diperkenalkan ke keramik dan tekstil ya. Nah, dari situ itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih, nah kira-kira nanti semester 5 saya mau ngambil minat apa ya. Nah, itu kalian bisa langsung memilih dan nanti memang akan disesuaikan kembali dengan kondisi atau kita biasanya ada kuota juga ya Pak Adi ya. Kalau nggak salah. Ada. Ya, ada kuota juga. Jadi nanti kuota itu disesuaikan dengan jumlah alat atau yang ada di laboratorium kami. Begitu sih, kurang lebihnya seperti itu. Ya, biasanya kalau dari Prodi Kria itu nanti kan total penerimaan tuh ada di kisaran 230 sampai 250 mahasiswa. Nah, Kria itu biasanya menerima untuk yang Ganesha ya. Ganesha itu sekitar 40-an orang ya, 3941-an. Nah, dari situ nanti akan diseleksi lagi. Dari 40, biasanya kalau di keramik itu maksimum sekitar 10 orang. Ini bukan membatasi karena selektif sekali, tapi memang kapasitas studionya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, takutnya malah nggak efektif, nah malah tidak berjalan dengan baik. Makanya dibatasi kurang lebih 10 orang. Nah, nanti keramik ini ditentukan dari pertama minat dari mahasiswanya dulu. Bagaimana sih suka dengan yang 3 dimensional kah atau mungkin lebih nyaman dengan material tanah liat dan keramik. Nah, itu silahkan bisa memilih jalur keramik. Oke, baik. Betul ya, nanti di tingkat 2 kalian akan melewati mata kuliah image analysis dan form analysis. Lalu di semester 2 tingkat 2 ada mata kuliah yang judulnya adalah pengenalan bahan dasar Kria, di mana kalian diperkenalkan baik itu dengan tekstil maupun keramik. Nah, kalau misalnya kalian sudah kenal dengan tekstil dan keramik, mungkin dari mata kuliah tersebut baru nanti kalian bisa, oh saya tahu saya mau masuk tekstil, oh saya tahu saya mau masuk keramik, seperti itu. Kurang lebih di akhir tingkat 2, nanti ada proses yang namanya perwalian. Perwalian itu proses konsultasi dengan dosen wali kalian. Nanti dosen wali kalian akan mengarahkan apakah perlu memilih, bukan perlu ya, harus memilih, apakah mungkin memilih paket-paket yang untuk tekstil ataupun paket-paket mata kuliah yang untuk keramik, seperti itu prosesnya. Nah, terkait dengan tingkat 2, ada pertanyaan dari Surya, kalau contoh tugas Kria ketika semester 1 itu seperti apa? Berarti kan tingkat 2 semester ganjil ya. Ini mata kuliahnya Bu Nadia, ini sebenarnya adalah image analysis. Bu Nadia, contohnya seperti apa, Bu Nadia? Image analysis itu sebenarnya salah satu mata kuliah dasar yang bakal dipakai terus sampai kalian tugas akhir ya. Jadi di mata kuliah ini kalian akan belajar untuk mengasah kepekaan dari 5 indera yang kita punya. Nggak sampai 6 ya, karena kita juga nggak tahu caranya gimana ya, jadi 5 aja ya. Nah, di situ kita akan belajar gimana sih tekstur itu, gimana sih konsep itu, gimana sih mood, gimana sih warna ini tuh artinya kayak gimana ya, bikin orang, persepsi orang tuh kayak gimana. Nah, merasakan apa gitu. Iya, jadi kita akan diajak untuk lebih peka gitu ya, lebih peka dengan keadaan sekitar, dengan visual, audio, ataupun tekstur yang kita rasakan. Nah, kita akan belajar tentang itu nantinya. Itu salah satunya yang akan kita pelajari ya, karena untuk yang mata kuliah image analysis ini cukup besar bobotnya ya. Jadi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil nantinya. Selain itu apa lagi ya? Kria 1. Form analisis. Form analisis semester 2 ya? Semester 2. Oh ya, semester 2. Semester 4. Ya. Tapi kan ada ini, kalau Ganesha itu ganjil genap. Oh iya, dibagi 2, betul. Gimana kalau form analisis mungkin Pak Adi? Form analisis itu lebih ke mempelajari tentang bagaimana mengolah bentuk
dari berbagai material. Jadi di tingkat ini kalian belum menggunakan material yang spesifik tekstil atau spesifik keramik, tapi kalian akan ditantang dengan berbagai material, misalnya dengan material plastik, kayu, atau ya mungkin ada juga tanah liat dan fabric atau tekstil juga, tapi tidak diolah dengan teknik yang nanti akan dipelajari di tingkat selanjutnya. Jadi lebih ke melihat potensi material. Kalau misalnya kayu ini misalnya agak dipanaskan, suhunya agak tinggi, dia bisa berubah warna nggak ya? Atau misalnya kalau plastik diberikan treatment panas, nggak sampai leleh, tapi dia cuma sampai mengkerut aja, dia bisa dapat tekstur yang kayak gimana ya? Nah, nanti ini berkaitan juga dengan mata kuliah image analysis. Jadi kalau di image analysis, kalian kan mempelajari tentang kesan, bagaimana misalnya kalau benda itu dianggap sesuatu yang feminim misalnya, atau ada benda yang dianggap maskulin. Nah, di form analysis adalah bagaimana mencapai kesan tersebut dengan berbagai material. Nah, kalian akan didorong untuk mencoba mengeksplor, bereksperimen. Jadi di sini tujuannya adalah membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa bagaimana bereksperimen dengan material. Jadi hasilnya pun kadang-kadang tidak menjadi satu objek yang sudah jadi, misalnya jadi baju atau misalnya jadi satu produk apa, tapi lebih kayak eksperimen material aja gitu. Oke, eksplorasi ya. Kita Ya. mungkin sesuatu yang terlupakan di masa SMA, mungkin SMA dulu kalau misalnya satu rumus pasti nemu jawaban pasti gitu ya, 2+2 pasti jadi 4 gitu. Tapi kalau misalnya di program studi Kria ini kita membuka peluang jawaban yang sangat luas, tidak terbatas 1 atau 2 jawaban saja lewat eksplorasi itu. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini bisa lebih rinci lagi dijawab besok ketika presentasi Kria Cirebon ya. Tapi ini ada yang bertanya mengenai perbedaan Kria Ganesha dengan Kria Cirebon dari Iva Hariel. Oke. Ya, kalau misalnya Kria Cirebon dan Kria Ganesha secara kurikulum sama. Jadi kurikulumnya apa mata kuliahnya itu yang dipelajari sama, kalian akan tetap melalui tahap persiapan bersama. Hanya saja kalau di TPB sistemnya kan dia langsung masuk ke prodi. Kalau Ganesha kalian akan berkompetisi dulu di tingkat 1, nanti akan ada survei, kemudian kalian akan memilih di akhir kalian akan masuk ke prodi mana, baru misalnya kalau kalian masuk ke prodi Kria, kalian akan lanjut ke tingkat 2-nya di program studi Kria. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri lebih kepada tujuan akhir dari pembelajaran yang ada di kampus Ganesha dan kampus Cirebon. Memang detailnya kurang lebih akan saya jelaskan besok, karena besok saya yang akan presentasi. Namun kalau secara singkat saya bisa jawab kalau di Cirebon itu nanti, karena ini sekarang kita masih di Jatinangor, tapi dari perencanaan awalnya untuk di kampus Cirebon ini lebih banyak kolaborasi dengan berbagai praktisi dan juga pengrajin dan budayawan yang ada di sana untuk dikolaborasikan dengan teknologi dan konsep-konsep keilmuan yang ada di ITB. Jadi karena di sana kalau misalnya ada yang dari daerah Cirebon, mungkin ada yang dari Cirebon di sini. Kalau ada yang tahu, daerah Cirebon ini cukup kaya ya dengan potensi budayanya. Ada berbagai macam seni pertunjukan. Terus kalau yang tahu batik, di sana ada sentra kerajinan batik di daerah Trusmi, di keramik juga ada sentra kerajinan di Desa Sitiwinangun. Kemudian di dekat sana ada daerah Majalengka, itu juga di sana ada satu wilayah Jatiwangi, itu sebenarnya wilayah pabrik genteng, cuma sekarang jadi pusat kebudayaan di daerah Ciayu Majakuning, Majalengka, Cirebon dan sekitarnya. Di sana kita bisa untuk pembelajaran bisa berkolaborasi dengan mereka, dan tugas-tugasnya akan didorong untuk berkolaborasi dengan para praktisi dan pengrajin yang ada di sana. Nah, kalau di Ganesha mungkin lebih kayak mengeksplor material dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas lab yang tidak hanya ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain, tapi juga di fakultas-fakultas lain. Jadi kayak kalau tadi sempat lihat di presentasinya Bu Nadia, ada berbagai macam riset atau tugas akhir yang tadi kolaborasi atau membuat material fabrik dengan mikroorganisme, dengan jamur atau bakteri, kemudian ada yang bikin baju dengan kolaborasi dengan material LED atau cahaya. Nah, itu hasil dari tugas akhir yang berkolaborasi dengan laboratorium di fakultas lain. Ada yang di teknik elektro, kemudian ada yang di teknik material dan mikrobiologi. Nah, lebih ke sana. Jadi karena memang dari fasilitas dan peralatan yang ada, dan kalau di kampus Jatinangor dan Cirebon saat ini memang belum ada, semua fakultasnya belum pindah secara menyeluruh ke sana.
arahan untuk pembelajarannya lebih ke sana. Nah, kalau di ITB karena memang sudah ada di Bandung, sudah ada fakultas-fakultas dan lab-labnya, ada di satu wilayah, pembelajarannya lebih ke arah sana. Secara singkat kurang lebih seperti itu. Baik, kayaknya cukup komprehensif dari Pak Adi ini jawabannya. Alright, mungkin untuk melengkapi pertanyaan tadi yang tentang tugas Kria itu apa saja, saya akan share di bagian chat. Ada link tentang pameran yang kita adakan semester kemarin untuk UAS, ujian akhir semester. Nah, ada berbagai macam tugas yang bisa kalian lihat di pameran tersebut. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sebenarnya Kria ini ngapain sih, kok saya baru dengar istilah Kria, nah ini bisa kalian cek nanti di link yang saya share. Itu ada tugas-tugas dari keramik maupun tekstil maupun mata kuliah yang seperti wirausaha dan manajemen. Semua tugasnya ada di situ. Nanti kalian kalau misalnya nanti iseng penasaran Kria ini apa sih, bikinnya apa sih, nah ada di situ. Karya dosen-dosennya juga ada ya Bu ya? Ya, karya-karya dosennya pun ada di situ. Jadi kalian tahu dosennya bikin apa aja sih. Gitu. Kalau penasaran tadi research-nya apa sih, hasilnya kemana aja sih, ngapain aja sih, nah ada juga karya-karyanya di situ. Jadi silakan dicek langsung di website tersebut, ada karya-karya mahasiswa maupun dosen Kria. Untuk mahasiswa mungkin yang mulai dari tingkat 3 ya Bu Sabrina ya, yang sudah memilih yang tekstil terlibat dan dalam keramik, pameran ini. Terlibat di pameran. Karena sudah terpisah ya antara tekstil dan keramik. Jadi silahkan dicek di www.ecowikitb.com. Nah, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin dari para calon mahasiswa atau peserta yang ada di sini tentang Kria? Oh, ini tadi saya baru baca sampai Jakarta dan Bandung. Ternyata ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Surabaya juga, Pekanbaru, Tasikmalaya. Kita punya banyak mahasiswa yang dari Tasikmalaya, dan ini sangat kaya dengan serat alamnya ya, macam-macam tanaman yang bisa dibuat menjadi bahan tekstilnya. Jadi mungkin sangat familiar dengan sumber daya alam yang tersedia di Tasikmalaya. Oh ya Bu Sab, tadi sempat mention ada mata kuliah wirausaha ya. Betul. Nah ini kalau misalnya kalian sempat nyari, tadi sempat sih di booth yang live consultation itu ada yang membahas masalah tracer study ITB. Nah di Kria itu termasuk yang lulusannya paling banyak menjadi wirausaha. Jadi kalau karena kita memang ada Bu Nat ini di sini yang mengajar mata kuliah wirausaha dan manajemen ya. Jadi kita juga dibekali untuk mahasiswa dibekali bekal-bekal untuk nanti misalnya ingin berbisnis menjadi wirausaha dari keahliannya sebagai seorang karyawan baik itu tekstil maupun keramik ini juga bisa. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Betul. Suasana kuliah misalnya atau tugas akhirnya ngapain? Oh, tugas akhir itu baru lagi ya, tugas akhir, wow, amazing. Tapi terkait juga dengan wirausaha, kalau kita lihat tadi alumni-alumni ya yang dicontohkan saja, kayaknya sebagian besar yang kita berikan contohnya adalah yang terus membangun usahanya sendiri ya, misalnya Car Jewelry dia bangun sendiri, Amanda Hartanto itu mereknya sendiri, Kain itu juga brandnya sendiri, terus banyak sekali contohnya, rata-rata memang dimulai dan cukup dari tugas sukses. akhir ya itu ya. Ya dan kalau bukan dari tugas akhir, dari KP biasanya, dari kerja profesi, mata kuliah kerja profesi. Jadi mereka ada kesempatan magang bagi mahasiswa di program studi Kria. Mereka akan memilih tempat magangnya mau di mana. Lalu kemudian mereka mengambil mata kuliah yang judulnya adalah kerja profesi Kria. Dan banyak sekali yang karena mereka kerja profesinya di suatu perusahaan, akhirnya perusahaan tersebut bisa membangun minat mereka terhadap bidang yang didalami. Misalnya kalau perusahaannya perusahaan batik gitu ya, misalnya Amanda Hartanto, dia dulu KP-nya memang di tempat batik. Terus ketika dia belajar di tempat KP-nya tentang batik, akhirnya dia terbawa ke TA, terbawa sampai sekarang pun dia punya perusahaan batik sendiri. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin? Silakan, masih ada waktu ya Bu Sab, sampai jam 15 menit lagi ya. Sekitar 13 menit lagi. Silahkan menyampaikan pertanyaan.
Sebenarnya seru juga ya di KRIA itu mahasiswanya datang dari segala macam provinsi gitu, karena akhirnya pengelola jadi untuk tugasnya pun itu bakal seru banget gitu, karena kami pasti akan mendorong kalian untuk memanfaatkan potensi dari daerah kalian masing-masing, dan itu cukup menarik gitu karena nantinya siapa tahu ternyata kalian menjadi tokoh daerah tersebut yang bisa membawa para ekonomi para perajinnya lebih lebih sejahtera dan lain-lain. Sama kalau kegiatan mahasiswa mungkin ya yang belum sempat kebahas nih. Kalau anak tekstil atau anak KRIA lah, biasanya kalau di wisudaan nih, biasanya jadi bagian kostum. Ya, bikin kostumnya. Jadi kalau di ITB mungkin ada yang kakaknya atau saudaranya dia pernah kuliah di ITB terus pernah wisuda, pernah ikut datang ya sebelum pandemi tentunya ya. Itu ada namanya arak-arakan. Jadi kalau nggak salah nanti di tingkat 2 kalian sudah bisa terlibat dalam himpunan. Di situ kalian bisa ikut di panitia wisudaan arak-arakan. Nah, arak-arakannya ini bikin kostum, bikin properti. Nah, anak-anak KRIA ini yang biasanya pinter jahit, pinter bikin kostum. Nah, biasanya diberdayakan di situ. Seru juga loh. Jadi selain kegiatan perkuliahan, ada juga kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa. Nah, di KRIA sendiri ada namanya himpunan terikat. Itu sejarahnya dari dulu ada 2 himpunan, yang keramik ada yang namanya Tembikar, yang tekstil itu namanya Ikat ya kalau nggak salah dulu ya. Nah, ini digabung jadi namanya terikat, bikin satu himpunan. Nah, himpunan ini yang akhirnya mengelola kegiatan mahasiswa, baik itu pameran, terus misalnya pertukaran pelajar juga nanti misalnya dibantu oleh mereka, dan lain-lain. Dan kita juga punya budaya belajar yang cukup unik ya di KRIA ini, mungkin karena terutama di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ketika belajarnya harus dilakukan secara online, mungkin lewat platform Zoom, mungkin lewat platform-platform lainnya. Misalnya saja kalau Halloween kami minta mahasiswanya untuk menggunakan kostum, terus juga ada acara-acara misalnya kepanitiaan, misalnya kepanitiaan Eco Week kemarin kita kumpul-kumpul, terus bukan kumpul-kumpul secara nyata ya, kumpul-kumpulnya secara virtual ya, terus nanti ada bagi-bagi door prize, terus ada acara-acara lainnya yang seru, yang sebenarnya itu bagian dari budaya pembelajaran di program studi KRIA. Karena memang program studi KRIA ini cukup erat dan memang didorong untuk bekerja sama antara mahasiswanya. Okay. Terus juga ada, ini sambil nunggu pertanyaannya, belum ada yang baru ya pertanyaannya? Ayo coba silakan. Kerjasama ya, tadi juga kan sempat lihat ada kerjasama dengan berbagai universitas, kita termasuk yang paling sering ya berkolaborasi dengan kampus-kampus di luar. Terakhir itu tadi yang dengan Korea juga, kemudian sekarang ini ada alumni kami yang baru juga kembali dari luar negeri, dari Leeds University. Nanti juga akan ada kolaborasi dengan Leeds, terus juga ada program tadi Smartex ya. Terus kalau di keramik sempat ada kerjasama dengan Okayama University, jadi di sana memang ada istilahnya sensei-nya lah, ahli keramik yang spesifikasinya spesialisasinya di tanah liat yang warna merah gitu. Kalau kalian misalnya sering lihat di kerajinan di Pleret, ada tanah liat yang merah yang tradisional banget. Nah, beliau itu ahlinya gitu. Karya-karya beliau itu yang kecil-kecil aja bisa nilainya bisa miliaran gitu. Nah, akhirnya kami undang beliau, salah satu gurunya dosen kami juga waktu kuliah di Jepang. Nah, akhirnya beliau juga memberikan materi-materi dari apa yang beliau tahu gitu. Dan ini sering juga ya diadakan di KRIA. Banyak dosen tamu ataupun kita mencoba bekerja sama baik dengan industri, kita juga pernah kerja sama dengan misalnya Asia Pacific Rayon, juga dengan pengrajin-pengrajin lainnya. Kita datangkan mereka ke kampus, mereka akan mengisi materi, memberikan pengetahuan, karena kan antara industri dan kampus kadang-kadang katanya kan kurang nyambung antara teori yang diberikan dengan di kampus seperti apa dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti apa. Nah, kita coba jembatani hal itu dengan mengundang mereka datang ke kampus ataupun kita jalan-jalan ke tempat mereka. Kadang-kadang ya kita ke Jakarta, kita kunjungi langsung sebenarnya keadaan industri seperti apa, ataupun kita jalan-jalan ke Cirebon langsung kita lihat industri di sana seperti apa dan sebagainya. Ini ada pertanyaan, bakal sering ada kegiatan di luar kota gitu nggak Kak Napas?
sebenarnya ini pertanyaannya nyambung. Bu Nat, gimana Bu Nat? Kita jalan-jalan keluar kotanya seperti apa Bu Nat? Oh, cukup sering sebelum pandemi. Jadi Sebelum pandemi setahun, ya, catatannya ya sebelum catat pandemi. ya sebelum pandemi. Jadi setahun itu minimal 2-3 kali itu kita pasti ada kunjungan ya, entah itu ke industri atau ke pameran, ataupun jalan-jalan mengunjungi para perajin atau Betul. UKM gitu. Atau bahkan mengirim mahasiswa untuk ikut fashion show. Ya. Sebenarnya tadinya sebelum pandemi ada rencana yang itu ya Pak Adi ya, yang mengirim mahasiswa untuk ke Jepang ya kalau nggak salah ya Yang acaranya. keramik itu tadinya di Juni 2020 itu ada student exchange dengan Musashino Art University di Tokyo, salah satu universitas swasta yang cukup prestisius di sana. Kita ada kerjasama dan sebenarnya di Juni 2020 itu kegiatan pertama sebenarnya. Cuma karena pandemi terpaksa kami tunda dulu sampai kondisi membaik. Jadi mungkin sudah mulai terbayangnya di Kria sebenarnya kayak ngapain aja sih. Oh, akhirnya terbayang Kria. Kalau misalnya kalian mendengar kata Kria sekarang mungkin tidak terlalu bingung lagi. Mungkin sebelum ada presentasi ini kalian pertama kali mendengar kata Kria, belum pernah dengar kata Kria. Kalau misalnya jurusan atau prodi lain mungkin pernah dengar atau kebayang gitu sebenarnya mereka ngapain aja di dalamnya. Kalau Kria mungkin ini baru pertama kali terbayang. Oh, sebenarnya Kria tuh isinya seperti itu. Ya, kalau di tekstil mungkin cukup banyak ya. Kalau di keramik, nah ini yang kadang-kadang pertanyaan ini nggak tahu nih, kayaknya harusnya ada nih yang tanya tapi mungkin malu. Di keramik nih bikin apa sih sebenarnya gitu? Bikin genteng nggak Kak? Atau bikin gentong aja? Oh enggak, itu salah satu dari atau apa bikin batu yang bata. dipelajari. Nah itu. Tapi kalau batu batanya bisa menarik, bikin roster ya istilahnya kalau di interior atau di arsitektur, itu juga bisa jadi menarik, jadi satu riset yang menarik. Karena di salah satu tugas akhir kemarin, kebetulan dari mahasiswa Kria Cirebon juga, itu bikin semacam tiles atau tegel yang bisa terintegrasi untuk apartemen. Jadi bisa digunakan untuk pencahayaan ruangan juga. Gitu. Jadi apa ya, keramiknya jangan dipersempit menjadi ya keramiknya itu aja. Sebenarnya banyak loh. Kalau misalnya kalian cek, misalnya sering buka Pinterest nih ya, minimal tableware atau peralatan makan itu desainnya macam-macam. Nah ini banyak banget dan harganya bisa fantastis juga kalau kalian bisa mendesain sesuatu perabot yang ada di dalam bagus. kamar mandi pun hampir semuanya keramik ya. Iya, ya tuh apa bak mandinya Hamis Daud berapa? Berapa ratus juta itu juga keramik sebenarnya. Jadi kan nggak terbatas banyak, kerajinan ya. Soalnya kalau selama ini kan mungkin Kria sama dengan kerajinan, ternyata tidak. Tugas akhir saya sendiri waktu itu bikin pencahayaan ruangan dari keramik. Jadi tadi kan sempat disebutin juga kolaborasi dengan material yang lain, bisa dengan logam, bisa dengan kayu. Kalau tadi jewelry kan pasti dengan logam ya untuk necklace-nya, untuk dikalungkan di lehernya itu kan pasti menggunakan logam, atau dengan material keramik atau dengan yang lain, itu bisa banget tuh. Iya, oke. Dan ini ada juga pertanyaan terkait mungkin nanti setelah lulusnya kerja dari Kria bisa jadi fashion designer, Kakak? Bisa banget, termasuk saya dan juga Bu Nat dulu ketika pertama kali lulus dari S1 program studi Kria, kita bekerja sebagai fashion designer dulu ya, sebelum terus memasuki ranah akademis sebagai dosen. Tapi memang ada juga lulusan alumni yang terus mendirikan bahkan fashion house ya, seperti Amanda Hartanto Batik juga, Sare Studio, dan banyak sekali yang alumni-alumni dari tekstil yang kemudian minatnya memang karena memang tekstil ada salah satu jenis bentuk produknya adalah fashion, maka terus dia memilih untuk menjadi fashion designer karena dia juga paham cara mengolah tekstilnya untuk dijadikan baju. So itu bisa jadi opsi juga untuk nantinya ketika kalian sudah lulus, walaupun masih banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih kalau misalnya sudah lulus dari program studi Kria. Oke, sepertinya waktunya tinggal 4 menit lagi. Mungkin dari masing-masing dari Bu Nadia maupun Pak Adi ada kalimat penutup mengenai program studi Kria ini. Ya, oke. Terima kasih Bu Sam. Jadi ya seperti yang tadi saya sempat bilang ya, bahwa Kria itu tidak semata-mata hanya kerajinan ya, tapi di Kria kita akan belajar bagaimana cara mengolah material gitu ya. Jadi
memang fokusnya adalah dari segi pengolahan material dan tekniknya. Untuk pekerjaannya jadi apa, bisa jadi apa aja ya. Bahkan saya pun setelah lulus, selain fashion designer, saya juga sempat menjadi manajer marketing dari perusahaan fashion gitu ya. Jadi segala hal itu mungkin banget didapat dari program studi Kria gitu, karena pendekatan medium kita itu cukup luas. Jangan takut ya untuk masuk Kria, nanti kerjanya apa, kadang ada yang bertanya-tanya, tenang aja ya, semuanya pasti bisa di-cover semua yang ada di industri kreatif. Terima kasih dan ditunggu ya di program studi Kria. Terima kasih Bu Sab. Pak Adi, mungkin ada kalimat pamungkas? Kalau dari saya, apa ya, sebenarnya dari setiap prodi punya keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Nah, ini juga harus kalian tahu juga. Nah, momen untuk open house ini silahkan dimanfaatkan untuk datang ke presentasi dari masing-masing prodi. Nah, kalau di Kria sendiri tadi sudah dipaparkan oleh Bu Nadia, terus ada tambahan dari saya dan juga Bu Sabrina. Semoga bisa memberikan wawasan tambahan. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, kita juga punya Instagram ya, Bu Nadia. Nanti tolong di kolom chat silahkan di share Instagramnya. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, misalnya malu untuk bertanya di sini, kalian bisa cek, datang ke Instagramnya program studi Kria di @kria.itb. Nanti kalian bisa cek di situ ada event-event yang akan kita adakan, kita share di situ, karya-karya mahasiswa, agenda dosen, riset-riset dosen, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan prodi Kria kita share di situ. Kalau mau tanya, silahkan langsung DM aja. Itu aja Bu Sabrina, terima kasih. Alright. Baiklah, terima kasih kepada Bu Nadia Arfan dan juga Pak Akbar Adi Satrio yang sudah bergabung bersama kita di acara hari ini di presentasi program studi Kria. Jangan lupa bahwa besok akan ada presentasi tentang program studi Kria yang ada di kampus ITB Cirebon. Nah, kalau kalian penasaran kayak kok ada yang di kampus lain ya? Ini maksudnya apa? Padahal judulnya program studi Kria juga. Nah, itu pertanyaannya bisa dijawab di presentasi kita besok pukul 11 ya Pak Adi ya? Oke, Ya, baiklah. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kita. Terima kasih juga kepada yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat acara ini seru hari ini. Dan sampai jumpa besok di yang presentasi tentang program studi Kria ITB Kampus Cirebon. Sampai jumpa semuanya. Oke, terima kasih Terima kasih. semua.